Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pembelajaran kita telah sampai dalam Perjanjian Lama, di kitab Yesaya, kitab nubuatan yang pertama. Kita telah belajar bahwa arti dari Yesaya adalah penebusan Allah. Kitab ini berbicara tentang pencobaan yang dialami oleh satu negara yang berbalik dari awal mula dari pencobaan yang akan dialami oleh negara itu di masa depan. Kemudian juga Tuhan akan membawanya keluar dari pencobaan menuju kenyamanan dari kerajaan milenial di bawah kerajaan Kristus. Kita juga belajar Yesaya berbicara tentang penderitaan dari Kristus seperti yang dikatakan Yesaya pasal 53 dan keagungan yang akan datang ketika Kristus akan berkuasa atas bumi. Kitab Yesaya ini menggambarkan keseluruhan isi Alkitab. Karena dari pasal 1 hingga 39 memiliki intisari dari Perjanjian Lama, kemudian dari pasal 40 hingga 66 memiliki intisari untuk Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berbicara tentang pria, negaranya, dan juga berbicara tentang seluruh bumi di bawah kekuasaan dosa dan perbudakan. Perjanjian Baru memberitahukan kita tentang Kristus yang telah datang sehingga kita dapat memiliki ketenangan untuk umatku. Maka keselamatan ada karena karya Kristus di kayu salib. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Kami juga menyambut hadirin yang telah bergabung di studio. Selamat datang, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kami akan mulai pembelajaran setelah jeda rehat. Saudara Yosef, kita akan mulai pembelajaran dari pasal 1 dari ayat 1 sampai yang keempat. Tapi sebelumnya, berikan saya ide topik dari pasal 1 beserta dengan pembagiannya. Pembagian dari pasal yang pertama. Pasal 1 adalah bagian dari kitab luar biasa ini, yang kita bagi menjadi 3 bagian dari ayat 1 hingga ayat yang ke-35. Bagian nubuatan dari ayat 36 hingga ayat 39, bagian sejarah, dan dari ayat 40 hingga 66 mesianis. Kita membagi nubuatan menjadi 3 bagian, dari 1 hingga 12 dipisahkan dengan penglihatan. Kemudian dari 13 hingga 27 kata ramalan diulang sebanyak 9 kali. Kemudian duka dari pasal 28 hingga 35. Pasal ini dimulai dengan penglihatan. Dan lagi di pasal 2 firman yang dilihat Yesaya bin Amos. Dan yang ketiga pada pasal 6 tahun di mana Raja Uzia meninggal. Aku melihat bagian ini berbicara tentang penglihatan. Setelah ia memberi pengarahan di ayat 1 bahwa itu adalah penglihatan, kita lihat status dari rakyat ayat 2 hingga ayat 9. Dari ayat 10 sampai 15 kita lihat percobaan dari rakyat untuk mengembalikan situasi mereka. Di ayat 16 hingga 18 kita melihat perlakuan Allah yang luar biasa. Kemudian dari ayat 19 hingga akhir pasal, penghakiman Allah yang buruk. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari hari ini di bagian pertama adalah tentang keadaran dari rakyat. Ya, Saya akan membaca 4 ayat dan saya akan bertanya kepada Anda. silakan. Pasal pertama dari kitab Yesaya dari ayat 1 hingga 4. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman,
Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan tuannya, tetapi Israel tidak, tetapi umatku tidak. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dalam ayat ini, Allah terlihat seperti memanggil surga dan dunia dan seluruhnya ke dalam ruangan pengadilan untuk menjadi saksi terhadap tuduhan kepada umatnya. Seolah Allah telah pergi meninggalkan dunia untuk kejahatannya dan iblis. Dan tidak ada pengadilan ataupun penghakiman. Apakah imajinasi yang dimiliki rakyat ini benar? Saya bisa berkata dua hal tentang imajinasi ini. Allah tidak meninggalkan dunia. Allah turut campur tangan atas segala hal. Sebagai contoh kita membaca, Aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan, Amsal pasal 8. Dalam Daniel pasal yang kedua, dia mencat raja dan mengangkat raja. Kita secara berkelanjutan melihat pemerintah menggantikan satu dengan yang lainnya. Apakah hal ini terjadi secara kebetulan atau apakah ada pembuat rencana di balik itu semua dan Allah mengendalikan segala hal? Tapi tentunya ia tidak turut campur tangan secara langsung dan ini membuat rakyat berpikir demikian. Tapi Allah melakukan kehendaknya dari balik layar. Ini adalah satu hal yang lain. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Mungkin Allah meninggalkan orang jahat untuk membuat kehancuran tanpa arah yang menuntun mereka. Tapi apakah Allah turut campur tangan terhadap umatnya? Dalam kitab ini kita melihat bahwa Allah mendisiplinkan umatnya. Dalam Amos pasal 3 ia berkata, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini, sebab itu aku akan menghukum kamu. Dalam surat pertama dari Petrus pasal 4 ia berkata, Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Faktanya ia mulai dengan mendisiplinkan kita karena kita adalah anaknya. Tapi jika ia melakukan ini dengan anak-anaknya, apa yang akan dilakukan terhadap yang lain yang tidak mengenal Allah? Ada penghakiman yang buruk untuk mereka di masa depan. Oke. Saya ingin bertanya tentang sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan ini, tetapi searah dengan permasalahan dan penglihatan. Ketika ia berbicara tentang penglihatan, ia mencatat nama-nama dari para raja dan berkata, tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Apa yang diindikasikan dokumentasi Alkitabiah berdasarkan tempat bersejarah mengenai validitas dan kejadian dari pewahyuan. Yang berbeda dengan kitab-kitab lain yang tidak ada asal-usulnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada angkanya, tidak ada nubuatannya, atau apapun. Faktanya, kitab Allah menggambarkan Allah. Membaca kitab Allah dan Anda akan menemukan itu sangat terorganisir, seluruh tanggal adalah sesuai. Dan Anda akan mengetahui bagaimana hal-hal terjadi. Tidak seperti kitab-kitab lain yang tidak menguntungkan bagi Anda. Kitab yang luar biasa ini dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian itu memberitahu kita tentang bumi dan Adam. Dan berlanjut untuk memberitahu kita tentang kedatangan orang-orang ke dalam negeri Kanaan, kemudian cerita dari orang-orang di Kanaan, sampai kepada kedatangan Kristus. Kemudian kehidupan Kristus, kenaikannya, dan awal mula gereja. Kemudian apa yang disembunyikan oleh sejarah telah dilengkapi oleh kitab Wahyu. Maka Alkitab memberikan Anda peta tentang apapun yang terjadi pada masa lalu. Apa yang terjadi sekarang atau yang akan datang di masa depan ini satu sisi. Sisi lainnya, ia mendokumentasikan sejarah. Maka ketika kita membaca kitab bersejarah, bersamaan dengan kitab ini, kita akan mengetahui bagaimana keadaan negara itu untuk kita mengerti nubuatan yang telah ditetapkan seperti yang kita lakukan selagi kita mempelajari kitab ini. Itu mengapa ia mendokumentasikannya dengan zaman dari Ahaz atau Yotam dan seterusnya. Oke, baik. Anda sebutkan pada pembukaan episode ini ayat 1 hingga 4 termasuk bagian pertama yang berbicara tentang kondisi negara. Apakah kondisi dari negara itu, rakyat itu? Faktanya, kondisi yang sangat buruk. Sebagai contoh, ia berkata, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Kitab ini dimulai dengan mengatakan bahwa rakyatnya bagaikan anak-anak yang memberontak. Tidak ada yang bisa membuat seorang ayah kecewa seperti seorang anak yang memberontak. Kita melihat dalam hal ini Daud sebagai contoh. Sebenarnya Daud memiliki kecacatan. Tapi apakah Allah memiliki kecacatan? Allah tidak Maksud memiliki Anda kecacatan. terkait anak-anak Daud yang memberontak? Ya, Oke. oke. Sebagai contoh, Daud memiliki anak-anak yang berontak.
Dan mungkin memang ada kecacatan dalam Daud, tapi apakah Allah kemuliaan bagi dia? Tidak pernah. Memiliki kecacatan, aku misalkan anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dalam kitab Yesaya sebagai contoh, ia berbicara mengenai seseorang yang diadopsi, seorang perempuan yang tidak berharga. Sehingga ia tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan menjadi perempuan kerajaan. Tapi, ia pergi meninggalkan kasihnya dan melakukan perzinahan dengan orang lain. Apakah ini tidak mengecewakan? Allah menunjukkan kepada kita gambaran yang menyatakan kepada kita tentang dosa memiliki ganjaran yang sangat buruk kepada Allah. Jadi rakyat itu tadinya ada dalam situasi yang Ya. sedang memberontak. Apakah hanya memberontak? Ataukah ada hal lain? Faktanya ada pemberontakan. Tapi kita juga melihat rasa tidak bersyukur. Rasa tidak bersyukur lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak. Ia membandingkan orang-orang ini dengan dua hewan yang bodoh. Lembu dan keledai bukanlah merupakan hewan yang pintar, tetapi lembu dan keledai lebih baik dari negara ini, karena lembu mengenal pemiliknya. Dan keledai mengenal palungan tuannya, tetapi Israel tidak. Di tempat lain, ia membandingkan negara ini dengan burung ranggung. Burung yang memakan kodok. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Dan burung tekukur, burung layang-layang berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Di tempat lain, hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Di sini yang membandingkan lembu mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungan pemiliknya. Saya bisa simpulkan bahwa pemilik dari negeri ini adalah firman yang menjelma. Dan palungan pemiliknya adalah firman yang tertulis. Sayangnya, orang-orang ini tidak mengetahui firman yang menjelma ketika ia datang pada mereka. Dan mereka mencela firman yang tertulis dan melanggar itu. Di sini, lembu dan keledai adalah lebih baik dibandingkan dengan negeri ini. Jika mereka tahu firman yang tertulis, mereka akan tahu firman yang berinkarnasi. Karena Tepat. Alkitab bersaksi untuk dia. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Pertanyaan saya adalah, apakah nubuatan ini khusus berbicara tentang Raja-Raja Yuda seperti yang tertulis di sini, atau apakah itu termasuk seluruh negeri Israel? Saudara Michael bertanya apakah nubuatan ini khusus tentang Raja-Raja Yehuda karena ini berbicara pada hari-hari mereka. Jadi mungkin ini memang untuk kerajaan selatan. Atau apakah ini untuk semua negeri Israel, kedua kerajaan selatan dan utara? Jadi Yesaya hidup di kerajaan selatan dan tugas dia adalah kepada kerajaan selatan. Kita bisa melihat ini di pasal 1 ayat 1. Kita melihat hal yang sama di pasal 2 ayat yang pertama. Tapi sebagai contoh di pasal 5, ia memberitahu kita tentang keseluruhan negeri Israel. Dan ketika kita sampai di pasal 7, kita akan menemukan dia berbicara tentang suku lain, secara spesifik suku Efraim. Jadi meskipun ia hidup di kerajaan selatan dan ia berbicara kepada kerajaan selatan, tetapi dia juga berbicara tentang kerajaan utara. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, selama periode ini, kerajaan utara telah tertangkap oleh Asiria. Dan tentunya setelah penangkapan ke Asiria, tidak ada lagi kata-kata yang ditujukan kepada mereka. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Banyak orang Kristen tidak peduli tentang firman nubuatan, tapi dengan menghiraukannya, walaupun itu membentuk bagian besar dari Alkitab, mereka menyinggung diri sendiri dan menghina Allah yang memberikan kita firman-Nya untuk kita pelajari dan untuk menenangkan kita. Nilai yang sesungguhnya dari nubuatan adalah itu akan memenuhi pikiran dan hati kita dengan seseorang yang khusus, bukan hanya kejadian yang khusus. Orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menderita dan akan datang kembali untuk berkuasa. Yesaya berbicara tentang kedua kedatangan ini secara lebih sederhana dan lebih lengkap dibandingkan dari nabi-nabi lain yang ada di perjanjian yang lama. Saudara Yosef, laporan ini berbicara tentang inti dari nubuatan, yaitu adalah Tuhan Yesus. Dalam penderitaannya dan keagungannya. Banyak orang Kristen atau orang percaya Benar. secara umum kehilangan banyak ketika mereka menolak untuk membaca kitab nubuatan. Mohon berikan ide tentang di mana kita menemukan Kristus dalam nubuatan dalam perjanjian lama. Mari fokus pada kelahiran dan kematiannya.
Jadi selama kita mempelajari nubuatan dari Yesaya, perkataan paling luar biasa tentang kelahiran dia dari seorang perawan. Sangat jelas dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Karena pembicaraan tentang penderitaannya dan kayu salib. Yesaya 53 adalah salah satu pasal yang sangat indah. Beberapa membayangkan seolah Yesaya melihat salib dan merekam apa yang ia lihat dengan matanya sendiri. Karena keakuratannya. Iya, karena Kata-katanya sangat akurat. keakuratannya. Benar. Kedua nabi ini adalah yang Yesaya pisahkan dengan ia satu-satunya yang memberitahu kita tentang kelahiran dari seorang perawan. Di ayat yang sangat jelas. Kemudian ia berbicara tentang kayu salib. Di pasal yang sangat luar biasa yang adalah Yesaya pasal 53. Baik, Anda menyebutkan bahwa dari ayat 1 hingga 4 mewakili keadaan negara itu, Ya. yaitu mereka dalam keadaan memberontak. Dan hakim manapun dalam pengadilan ketika ia mengadili berdasarkan hukum yang akan menentukan sebuah tuntutan hukum. Ada hukum di Kitab Ulangan pasal ke-21 yang menggambarkan hukuman dari mereka yang keras kepala, memberontak, dan anak pemabuk. Bagaimana Allah sebagai hakim menjalankan hukuman kepada negara ini berdasarkan hukuman yang terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 21. Faktanya ia menjalankan hukuman itu. Biarkan saya menyebutkan contoh dari perjanjian baru. Ada seorang ayah yang memiliki anak yang memberontak, pemabuk, dan boros, tepat seperti dikatakan oleh Ulangan pasal 21. Tapi anak ini bertobat dan telah kembali. Apa yang ia akan lakukan? Apakah ia akan menerapkan peraturan itu? Jawabannya adalah ya, ia telah menerapkan peraturan itu. Ada pembunuhan di kitab Lukas pasal 15, tapi siapakah yang dibunuh? Bukan sang anak. Tapi dan ambil anak lembu tambun itu sembelihlah dia. Apa yang maksud dari ayat ini? Artinya adalah bahwa peraturan penggantian diterima oleh Allah daripada sang pendosa yang dibunuh karena dosa-dosanya. Seseorang yang tidak berdosa telah datang, yaitu adalah Kristus sendiri yang tidak berdosa dan rela untuk mati. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai. Ketika kita sampai pada Yesaya pasal 53, kita akan melihat ayat yang indah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjar yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi penghakiman dijalankan menggunakan pengganti. Ya. Dan konsep pengganti itu bukanlah buatan manusia. Tapi itu ada dalam pikiran Allah, dan itu dimulai ketika Adam dan Hawa berada di taman, dan ketika diberitakan, seperti yang semua orang ketahui dalam anak Abraham, yang tidak dibunuh dan telah ditebus oleh pembantaian yang hebat, dia Benar. korban yang luar biasa. Benar. Sementara menyebutkan tuduhan bangsa ini, ia berkata mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka telah meremehkan yang Maha Kudus Israel. Saya perlu bertanya tentang gelar ini, yang Maha Kudus Israel. Bagaimana gelar ini disebutkan dalam kitab ini? Apa yang dia katakan tentang sifat Allah ini dibandingkan dengan kondisi bangsa ini yang najis dan rusak? Ungkapan yang Maha Kudus Israel membedakan kitab Yesaya disebutkan sebanyak 28 kali. 14 kali di kitab pertama dari 1 hingga 39. Lalu 14 kali di kitab kedua dari 40 hingga 66. Ungkapan ini mengungkapkan suatu hal yang sangat penting dalam Tuhan yang Maha Kudus. Saat kita mencapai pasal 6, ketika Yesaya sedang memulai pelayanannya, dia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dengan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemudian ia melihat serafim yang adalah malaikat paling tinggi dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Mereka berbicara tentang kudusan Allah sebanyak 3 kali. Dan ini telah terjadi di tahun di mana Raja Uzia meninggal karena sakit kusta dan penyakit kusta itu tidak bisa bersih. Kemudian Nabi Yesaya berkata, "Celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Maka sang raja adalah najis. Dan sang nabi pun najis, dan rakyatnya pun juga. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sementara Allah adalah kudus, bagaimana yang Maha Kudus datang bersama dengan yang najis? Ini yang akan dibicarakan oleh kitab ini secara detail ketika ia berbicara tentang penebusan yang adalah karya Kristus. Ia juga menjelaskan keadaan rakyat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Allah, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia.
dan berkata tentang mereka kaum yang syarat dengan kesalehan. Apakah hanya negaranya saja yang memiliki kualitas seperti ini atau rakyatnya juga demikian? Faktanya Allah memilih negara ini dalam perjanjian lama. Dan rakyatnya salah mengerti pilihan ini. Beberapa berkata bahwa negara pilihan ini adalah negara yang kotor dan jahat. Tuhan berfirman yang benar dia bejat dan jahat, tapi bukan hanya dia saja, karena dia adalah contoh dari antara manusia. Beberapa orang salah menafsirkan pilihan tersebut dengan cara yang sebaliknya. Mereka berkata kami adalah umat pilihan, tidak ada orang lain yang menyamai kami. Oke, memang benar mereka terpilih dan Tuhan telah memberi mereka hukum, tapi mereka telah melanggar hukum. Dia memberi mereka nabi-nabi, tapi mereka membunuh para nabi. Jadi, tidak ada manfaatnya baik bagi bangsa ini maupun bagi bangsa lain. Ada sebuah ayat yang bagus dalam Roma 3 yang mengatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut, dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Memang benar bahwa hukum itu diperuntukkan bagi mereka, dan mereka melanggar hukum. Tapi ini berarti bahwa setiap mulut Anda, saya, dan pemirsa, semua tidak punya hak untuk mengucapkan sepatah kata pun karena putusan dikeluarkan atas contoh yang salah. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tentu. Semuanya telah menyimpang. Benar. Tidak ada yang berbuat baik, satu pun tidak. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Pertanyaan saya adalah tentang topik yang sudah kita bicarakan tentang hukuman Tuhan terhadap umatnya Israel. Ada ayat dalam Alkitab seperti dia memulihkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan kebenaran karena namanya. Dia memulihkan jiwa dan menuntun orang tersebut demi namanya, bukan demi kebaikan apapun dalam diri orang tersebut. Mengapa dia tidak melakukan hal yang sama terhadap bangsa Israel? Mengapa dia tidak memutuskan untuk memulihkannya dan membawa mereka kembali ke pangkuannya? Mungkin maksud Petrus adalah menanyakan apakah penghakiman ini sudah absolut dan mengapa Tuhan tidak berusaha untuk memulihkan mereka kembali. Apakah ini upaya untuk memulihkannya kembali atau bagaimana? Inikah kesengsaraan yang sedang Tuhan bicarakan bagi bangsa ini? Semacam penghakiman untuk membuat bangsa ini berbalik. Ketika kita sampai di pasal 5, kita akan menemukan Tuhan berkata, apalagi harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Allah telah melakukan semuanya. Di sini ia berkata, aku membesarkan anak-anak. Setelah Anda membesarkan anak Anda, apa yang Anda harapkan dari dia? Sayangnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Kemudian ia menyebutkan dua hewan, lembu dan keledai. Lembu mengenal pemiliknya, walaupun lembu tidak mengetahui apapun, tapi lembu mengenal pemiliknya. Dan keledai mengenal palungan tuannya, tetapi Israel tidak. Umatku tidak memahaminya. Apakah Tuhan melakukan banyak hal untuk mereka dengan kasih karunia? Ya, seperti yang dia lakukan terhadap kita. Tetapi kita harus tahu bahwa meskipun Tuhan sangat panjang sabar, tapi tidak berarti meremehkan kekayaan, kebaikannya, kesabarannya, dan panjang sabar. Tidak mengetahui bahwa kebaikan Tuhan menuntun Anda untuk bertobat. Jadi penghakiman ini datang setelah dia menanggungnya berkali-kali, tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan dari hal ini. Adapun dia memulihkan jiwaku. Bangsa ini akan dipulihkan di masa depan dan Nabi Yesaya akan membicarakan hal itu dalam kitab ini. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kami sangat menikmati belajar bersama Anda. Kita akan rekap episode ini bersama hadirin. Setelah mempelajari 4 ayat, maka sangat mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya memiliki 3 pertanyaan dan Saudara Yosef akan memberikan evaluasi jawabannya. Silakan. Pertanyaan pertama adalah tentang hal pertama di episode ini. Apa saja bagian-bagian dari pasal pertama dari kitab Yesaya? Apa intisarinya? Dari ayat 2 hingga ayat 9 ia berbicara tentang keadaan umat ini. Dari ayat 10 hingga 15 ia berbicara tentang upaya orang untuk memperlakukan diri mereka sendiri. Dari ayat 16 hingga 18 kita melihat perlakuan Tuhan. Dan dari ayat 19 hingga akhir pasal ini kita melihat penghakiman Allah yang mengerikan atas mereka. Oke, dia mengatakan bahwa orang-orang sedang dalam keadaan memberontak dan hakim mengeluarkan keputusannya berdasarkan undang-undang. Hukum ini disebutkan dalam Ulangan 21. Bagaimanakah hukum yang dilaksanakan menurut Ulangan 21 dalam kasus ini?
Hukuman Tuhan terhadap anak durhaka menurut Ulangan adalah kematian, namun Tuhan berkenan untuk melakukan prinsip substitusi. Penggantinya adalah kematian Kristus demi kita, dan dia adalah pengorbanan yang diterima Tuhan. Oke, bagaimana Saudara Benar. Yosef? Benar. Benar. Dia yang tidak Benar. mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa telah karena dibuatnya kita. menjadi dosa karena Benar. kita. Pertanyaan ketiga, gelar yang Maha Kudus dari Israel disebutkan dalam pasal ini dan juga disebutkan dalam kitab ini. Kita perlu gambaran tentang judul ini dan berapa kali disebutkan. Gelar yang Maha Kudus Israel menunjukkan kekudusan Tuhan dan bahwa Tuhan itu kudus. Disebutkan sebanyak 28 kali di kitab ini. Dari pasal 1 hingga pasal yang ke-39, ini disebutkan sebanyak 14 kali. Dan dari pasal 40 ke pasal yang ke-66, itu juga disebutkan sebanyak 14 kali. Oke, terima kasih. Bagaimana Saudara Yosef? Luar biasa. Nilainya penuh? Tepat. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef. Sama-sama. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, ketika Allah menjelaskan kondisi negara ini, negara Israel, orang-orang zaman dahulu, ia berkata, celakalah bangsa yang berdosa. Kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat. Faktanya mereka bukanlah satu-satunya karena seluruh umat manusia tercemar. Dan seluruh umat manusia telah hidup dalam kesalahan. Kristus berkata tentang dirinya sendiri, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka, jadilah bijak dan terimalah karya Kristus di kayu salib. Kita akan bertemu di episode selanjutnya untuk mempelajari pasal 1 dari ayat 5 sampai akhir pasal tentang keadaan dari orang Israel yang keagamaannya bersifat dangkal, yang tetap menyembah Allah tetapi tetap melakukan kejahatan. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. كم أود أن ألمس حبك، كم أود أن آتي وأشثو إليك، كم أود أن أكسر قارورتي وأغسل بدموع قدميك. أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب. إن لمستك فيك لي كل الشفاء، إن سألتك أنت كل منيتي، وإن كسرت طيبي لك والكبرياء، ستغفرا سيدي خطيئتي. أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.